Naum. Kita ke Indomaret dulu. 439 tuh. Sekarang tanggal 3 Juni 2026. Aduh, tidur semalam kurang nyaman juga, tidur sepotong-sepotong nggak tahu kenapa. Nanti kita cerita-cerita di perjalanan pas kita bawa motor, oke? Ya kayak gini lah. Suasana pagi di daerah Pangandaran. Bulan pun masih menampakkan dirinya. Kita cek apa ya barang-barang yang kira-kira takut ada yang ketinggalan. Gak ada sih, udah. Yuk. Selamat pagi. Dah baru juga mulai nih. Mic-nya udah error aja nih, kampret emang. Oke teman-teman, sekalian gua atau kita atau gua kali ya pengen mengabadikan, pengen ngerekam, pengen punya kenangan di Jalan Pangandaran. Sekalian kita rekam, sekalian untuk sementara gua voice over aja dulu kali ya. Terus mari kita rekap di video sebelumnya itu, di video perjalanan gua berangkat dari Rengas Dengklok atau Karawang menuju Pangandaran itu sekitar jam setengah 9 pagi. Terus nyampe ke Pangandarannya itu jam setengah 8 malam. Pertama kita melewati Jalan Pantura Karawang, terus Jalan Pantura Subang, Jalan Panturanya Indramayu, kemudian kita melipir turun ke arah Majalengka. Terus kemana lagi ya? Oh iya, ke arah Maja, ke arah Talaga, kemudian ke arah Cikijing, terus masuk ke arah Kabupaten Ciamis, ya kan? Nah setelah di Kabupaten Ciamis itu gua nggak ngerekam tuh di jalan Banjar atau Banjarsarinya. Iya, gara-gara baterainya si HP yang buat ngerekam di jalan itu udah lowbat. Kemudian memang pencahayaannya itu udah menurut gua tuh udah burik lah, udah benar-benar buat ngerekam itu pas sore hari itu udah nggak layak banget buat ditonton. Jadi gua mutusin buat stop ngerekam aja. Terakhir gua ngerekam itu di daerah pom bensin Banjar atau Banjarsari ya, di sana tuh. Anjir lah, pas istirahat, pas berhenti itu beli minum sekalian ke toiletnya di pom bensin.
badan itu ngerasa malahan pegel tuh malah ngerasa kayak nggak enak lah pokoknya. Alhasil gua lanjutin perjalanannya itu sampai Pangandaran sampai jam setengah 8 malam. Nah, tiket masuknya itu sekitar 20.000 lah ke Pangandaran itu kan, ke pantai Pangandaran. Setelah di pantainya itu gua di sana agak-agak kebingungan juga, ditambah lihat-lihat itu penglihatan itu udah kayak kunang-kunang gitu, udah kayak kelayangan tuh. Kemudian gua cari-cari hotel itu atau cari-cari penginapan itu referensi dari kreator idola, dari kreator favorit Febrianto Nugroho dan Hadi Oey. Di sana gua lihat tuh kayak ada Pondok Sultan ya kan, penginapan atau nama penginapannya lah gitu. Sama Benson Hotel. Nah, di sana tuh gua cari-cari lah. Pertama itu kalau nggak salah tuh bukannya itu Oyo atau Redor gitu. Tapi gua cari di aplikasi itu nggak tahu kenapa, atau emang gua nyecupu nubi kan, nggak ketemu tuh Benson Hotel. Kemudian pas cari-cari penginapan yang namanya itu Pondok Sultan, ketemu tuh akhirnya. Ya gua putusin buat nginep di sana dah. Via Traveloka, referensi dari kreator favorit Febrianto Nugroho dan Hadi Oey. Nah, ini kan pengalaman pertama gua kayak mesen penginapan gitu kan. Jadi ada pelajaran yang gua ambil di pertama kalinya gua menginap itu. Pas pertama gua menginap itu gua via Traveloka, terus bayarnya itu via Indomaret. Kebetulan di dekat penginapannya itu ada dekat Indomaret. Jadi sekalian gua bayarnya itu via Indomaret lah di Traveloka itu. Cuma karena gua juga kayak udah capek, gua ngerasa udah kayak pengen tiduran lah gitu. Gua salah tanggal anjay. Seharusnya buat check in dan check out itu tanggal 2 atau hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 2 dan tanggal 3. Ini gua malah tanggal 9 dan tanggal 10, hari Selasa dan hari Rabunya. Pinggirnya mah ya pas sampai penginapan itu gua tuh ngerasa kayak udah lelah, udah kayak pengen tiduran lah, pengen golepak gitu, tiduran. Pertama mandi-mandi dulu buat bersihin badan karena ngerasa itu kayak lengket kan badan itu. Terus udah itu tuh kayak ya udah tidur aja gitu, langsung golepak. Tapi entah kenapa gua ngerasa tuh kayak tidurnya kurang nyenyak. Tidurnya tuh kayak sedikit-sedikit atau sepotong-sepotong gitu. Misalkan setengah 8 nih gua tidur, nanti bangun lagi itu kayak jam 11, terus bangun lagi jam setengah 1, bangun lagi jam 2, terus bangun lagi jam setengah 4, terakhir bangun jam setengah 5 kan pas subuh itu ke Indomaret. Itu malahan jadi gak enak sih tidur kayak gitu tuh. Kepala tuh kayak pusing lah, kayak sudut-sudutan kayak gitu. Gak tahu kenapa ya kayak gitu. Nah, di pantainya itu sebelum gua on record itu gua udah lihat-lihat dulu suasana pantainya, ngemil-ngemil dulu buat ngumpulin nyawa lah buat start record. Kita prepare OTW pulang yuk. Sebenarnya gua dari tadi udah keliling sih, ngerokok, ngopi di sini. Ini udah jam 9, kalau misalkan ngaret lagi sampai Dengklok pasti malam ini. Soalnya kemarin aja gambarannya kita jam 9 sampai di sini jam 8. Minimal tahu jalan aja lah dulu. Maksudnya ke daerah yang udah tahu gitu. Jadi biar tenang aja teman-teman. Yuk. Kita lurus dulu aja ya.
Ini sekarang udah ditembak ke arah kota Bandung nih, 5 jam 22 menit lagi. 5 jam 22 menit. Biar nggak terlalu kaget kalau tembak langsung ke Rengas Dengklok. Takut kena mental, kayak ngerasa nggak sampai-sampai. Ke Bandung dulu aja lah. Biar apa ya, kita kemarin aja berangkat jam setengah 9 sampai sini malam kan. Jam setengah 8, hampir 12 jam. Gambarannya ya PP Rengas Dengklok Bandung, Bandung Rengas Dengklok lah kayak gitu sebenarnya. Ini sengaja ditembak ke Bandung biar nanti kalau misalkan masih pagi masih sore gitu, masih gimana ya, masih sore lah, nggak terlalu malam jam 10 ke atas gitu. Biar tahu biar plong aja di jalan kalau misalkan kita udah hafal jalan ya kan. Biar plong. Tapi overall nanti kita bakal menikmati perjalanannya seperti apa. Mudah-mudahan ini lewat kota Tasik ya, mudah-mudahan. Oke. Karena pengennya jalur utama, jangan yang jalur yang aneh-aneh sih. Biar nanti kalau kesini lagi tuh hafal jalan, nggak perlu Google Map lagi kayak gitu. Di depan nanti belok ke kanan nih tuh. Buat di video kemarin teman-teman maafin ya, karena di video sebelumnya tuh nggak sampai tuntas. Kita terakhir ngevideoin itu di pom bensin Banjar, karena di sana udah sore, di sana udah waduh nggak karuan lah. Pas ngeres berhenti malah jadi pegel anjay. Pas berhenti tuh malah jadi pargel awak goblok. Mending kene ya gitu, mau motoran teh masih di jalan, tapi hari pas iya mah icing gitu marah pegel awak aing. Jadi terus sore juga, sore sama setengah 8 langsung goleprak tepar didinya teh asa aya ngagoler pisan gitu. Jadi kita belok di sini ya, lurusin aja tuh, lurusin soalnya masih ada jalan lurus. Yuk. Nggak mau pulang sih sebenarnya mah, tapi kita harus pulang, harus ada aktivitas lain yang harus dikerjakan ya kan. Gimana dong, coba kalau dekat kalau dekat suwe udah sih tadi ngopi-ngopi ngerokok di sini tuh, cuma nggak ngevideoin. Kakak Rakudang Sare tuh bisa ngomong aing. Butuh heula asupan, butuh heula nyawa kakumpul. Butuh heula nyawa kakumpul terus karak bisa ngomong siga ayeuna. Kita tadi nggak salah cewek lebih gampang gitu. Kita ke Batu Karas pun takut ke inian. Di sini estimasinya 23 menit kalau nggak salah tuh sekali berangkat. PP ya 40 menitan atau ya 1 jam lah kalau gua tuh. Kalau PP bolak-balik. Ya Allah, semoga suatu saat nanti bisa kesini lagi. Amin ya robbal alamin. Pangandaran Sunset. Tuh, widih, ikan marlin tuh. Tambah sebentar, itu kan pintu keluar. Ini ngarahinnya lurus ke sini. Terus kemana? Bener sih, bisa. Oke teman-teman, lanjut yuk. Kita coba full video kali ya di sini ya, buat kenangan dokumentasi sendiri juga. Tuh. Belum pakai sarung tangan lah udah panasnya bukan panas nyebret gitu. Panasnya. Paling nanti baju ini ditutup nih. Kita pakai kemeja gantinya. Entah kenapa kayak pengen aja pakai kemeja. Lagian bawahnya juga kemeja satu. Nanti kalau misalkan ini
nggak enak badan, kita ini lagi, kita pakai lagi jaketnya. Kayak gitulah pokoknya. Yuk nanti kita cerita-cerita lagi. Kita ngobrolin yang kemarin dulu aja, kita lanjut. Iya, karena pertama udah pegel capek pas istirahat tuh. Kedua ini apa? Nggak iyalah naonnya. Kamerana nggak mampu ngerekam di kualitas kualitas pencahayaannya sudah burik gitu. Terus mau update juga jam setengah 8 baru nyampe di penginapan, di hotel, di homestay lah. Ini apa? Aduh, geus para regel awak teh langsung pengen tiduran aja golepak gitu ininya di kasur teman-teman. Pengen golepak langsung sampai jam berapa ya? Ada kali bangun jam subuh makan. Subuh lapar cari makan ke Indomaret gitu. Lapar cari makan ke Indomaret. Ya udah. Kita tidur lagi lanjut setelah subuhan. Sekarang kita berangkat lagi nih. Buat penginapan ya, kesalahan gua sih sebenarnya. Gua kan nginep di homestay namanya tuh Pondok Sultan ya kan, via Traveloka. Nah di Traveloka itu karena gua udah bener-bener lelah kan, mata tuh udah kunang-kunang gitu kan, udah kelayangan gitu mata tuh. Terus gua biasa aja langsung pesen ada kamar yang tersedia kan. Tadinya itu harganya sekitar 170 ribuan, 170 lebih lah, 173 atau 107 berapa gitu. Ya kan, gua pesan terus bayar via Indomaret tuh, datang tuh ke sana tuh, kasih bukti bla 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 bla. Ternyata gua nggak jeli. Itu buat tanggal 10 Juni hari Selasanya anjing. Tanggal 10 Juni hari Selasanya. Padahal gua kan check-innya pengennya kan Selasa tanggal 2. Bangke emang. Sial di sana tuh. Terus nambah lagi buat apa ya? Buat kamar lain lah gitu, nambah lagi 100 ribu kena charge-nya gitu teman-teman. Nambah 100 ribu kena charge 100 ribu. Total hampir 300 ribu, 270 ribuan plus lah, 273 atau 200 berapa gitu total semuanya. Jadi satu kamar dua bed. Menurut gua ya biasa aja sih. AC terus bersih kamarnya. Gua nggak terlalu gimana banget sih ya kalau misalkan buat kamar tuh. Ini ya bandara ya. Yang penting mah kita bisa tidur aja udah. Kita tidur, kita bersih gitu. AC juga gua matiin, AC juga. Yang penting mah. Yang kerasa tuh jam 3-nya. Yang ini apa? Yang kerasa mulai dingin di daerah Pangandaran tuh. Itu tidur juga AC dimatiin. Yang penting mah tempatnya bersih. Terus apalagi ya? Bisa buat tidur nyaman lah sebenarnya gitu. Tapi gua kurang nyaman, gak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara itu tempat baru kan. Secara logika kita kalau misalkan ada tempat baru gitu, kayak otak kita atau diri kita ya apa logikanya gitu, medisnya waspada gitu kan. Kita tuh otak kita atau apa gitu. Jadi nggak sepenuhnya juga tidur lelap gitu kan. Menurut yang gua lihat-lihat di TikTok gitu. Yang gua lihat di TikTok tuh kayak kalau kita di tempat baru tuh susah tidur tuh gara-gara memang otak kita tuh waspada kan. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Soalnya gue juga tidurnya sepotong-sepotong. Padahal udah badan tuh pegel gitu. Kampung turis. Badan tuh udah pegel, badan udah kayak remek lah gitu. Kayak gelut jeung si Doflamingo atau si Luffy. Terus iya non, bisa sare sakedeung kayak udang tidur sebentar. Bangun lagi kayak gitu. Mungkin gara-gara memang otak kita tuh belum terbiasa sama lingkungan baru atau apa gitu. Nah jadi kurang nyaman tidur tuh. Tapi sekarang udah mendingan lah. Sekarang tuh udah mendingan, udah oke, udah kita bisa mungkin insya Allah bismillah kita gas untuk pulang nih ke arah Ranggas Dengklok. Dari selatan sampai utara lagi. Wih.
Sebelum itu kita kelilingin ini dulu. Sebelum itu, bentar kancingnya mau dipakai nih baju. Yuk, mudah-mudahan si Hibo nggak ada kendala. Sejauh ini kemarin oke-oke aja sih. Meskipun tenaganya agak agak selip kadang-kadang gitu. Ya nggak keseringan, selipnya juga nggak keseringan. Sekali 2 kali kehitung lah, mungkin bisa kayak 3 kali 4 kali gitu selipnya. Udah, yuk lanjut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga pas malam-malam teman-teman, lewat jalur apa gitu ya, wah asik itu asli. Pokoknya lewat jalan Banjaran juga, Banjar gitu, itu juga asik tuh. Mungkin nanti kalau ini jalan sana lagi gue videoin ya, kita videoin, kita gaskeun lagi gitu. Seru, serius. Sayang banget sih, pertama malam, kedua ya nggak bisa ngerekam kan, burik. Itu wah enak pokoknya pas sebelum kesini tuh, asli. Gua nggak tahu ya kalau gambarannya, kirain itu ke Pantai Pangandaran itu nggak apa ya. Misalkan dari jalan nasional belok ke kanan nih, lurus terus nyampe, kirain tuh kayak gitu. Terus nggak tahu gara-gara mungkin apa gimana gitu, gua pakai rute motor kan, dibawa kemana-kemana gitu. Jadinya ke jalan-jalan yang entah berantah, terus masuk juga ke lembur-lembur, terus ini apa? Ini marlinnya ya. Kita foto di mana ya? Ini marlin nih. Mana ya marlin nih, kita foto nih. Sini kali ya. Wih, kita foto dulu nih. Sini, bagai kenang-kenangan, ya kan? Sini diarahin belok nih. Allahu Akbar. Sampai mana tadi kita yang ngobrol-ngobrol ya? Lupa euy. Sampai mana ya, lupa teman-teman. Ngobrol. Kita lihat dulu ini bakal jalur kemana nih. Soalnya kalau diarahin ke jalur lintas selatannya Garut, terus tembus ke Ciwidey nggak mau, takutnya ke sana. Oh, ini ada daerah Cikangkung ya, tuh daerah Cikangkung. Singaparna, Cigalontang, berarti bener ya, ke kota apa, ke Ciamis lagi gitu. Gak apa-apa, panas pakai ini aja dulu. Sampai mana tadi ya, sambil ingat-ingat. Oh iya, jalurnya. Gua kira jalurnya itu bakal kayak di jalan nasional, belok ke kanan, lurus terus gitu. Udah nyampe gitu kan. Sebenarnya jalurnya nggak tahu sih yang bener tuh kayak gimana. Karena kan kita bawa motor, kita pakai motor, diarahin ke lembur-lembur juga, kita juga. Terus cukup kaget, ada beberapa titik jalan yang gelap juga, hutan-hutan. Itu di daerah Banjar, Jalan Raya Banjar, Jalan Raya Banjar Pangandaran tuh. Itu kalau sore mungkin ya, atau kalau siang view-nya bisa direkam, cakep teman-teman. Kalau kita rekam. Tapi gara-gara itu malam, itu udah jam setengah 7-an OTW-nya, boro-boro buat direkam. Asli kaget sih, maksudnya kayak kok masuk ke sini ya jalannya gitu. Kirain tuh jalan utama, jalan terang lah gitu.
kirain tuh. Ternyata diarahinnya atau memang jalan utamanya itu ya nggak tahu juga. Jadi ini cukup kaget juga pas diarahin ke sana. Terus lewat juga jalan yang meliuk-meliuk, nanjak turun, ngelingker gitu, keriting-keriting lah pokoknya. Jalan-jalan yang keriting-keriting. Itu bener-bener the best itu anjing, tapi sayang nggak kerekam. Mudah-mudahan ya ini bisa kerekam lagi. Oke. Nah, kita diarahin lurus lagi nih, nggak apa-apa. Kita lurus aja. Tuh, kita diarahin ke jalan sini nih. Sebenarnya jalan utamanya yang mana kurang tahu ya. Jalan utamanya. Yang pengen ke jalan utama nih, oi. Sebentar. Ini kita ke mana ini mah bukan nih. Pengen ke daerah Banjarsari nih. Ke sana aja kali ya, nggak apa-apa muter lagi juga. Mana nih? Jangan lewat sini, maksudnya yang lewat sini nih. Ini ada daerah Cikangkung. Ini jalan, iya mah jalan Sigalembur tehnya. Baik deh ya. Pola jalan dia. Yang jalan utama, yang jalan iya gitu. Bayar ada jauhan, oke yang penting mah kita ke jalan utama kita. Jadinya. Yuk, nggak apa-apa. Agak muter lagi agak jauh. Sekalian kita lihat situasi di sini kayak gimana teman-teman. Oke. Baterai juga ini harus diirit nih. Yuk salip dulu aja. Let's go nih, jalan utama ya ini ya. Mudah-mudahan si Ibo nggak ada kendala ya. Si Ibo nggak ada kendala, nggak ada problem apa-apa, amin. Nanti aja deh kalau udah nyampe Rengas Dengklok. Nanti kalau misalkan ini malah masuknya ke Jaro Lembur deh ya aing iya ya. Naon? Embung aing curiga hayang jalan utama aing orang hayang apal gitu euy. Jalan utama. Oke lah, teman-teman. Nanti lagi kali ya kita rekamnya. Sejauh ini di video di jalan ini biasa aja sih. Desa View Pangandaran. Ini Alfamart Indomaret apa ini? Cikembulan 2. Ini daerah Cikembulan 2. Oke, nanti lanjut lagi ya. Kalau memang ada titik rutenya mungkin atau sesuatu lagi yang perlu diinfokan, diobrolin sama kalian, kita rekam lagi. Untuk sejauh ini masih lurus, masih jauh jalanannya. Ciao, cabut. Update nih teman-teman. Kita nanti di sini belok ke kiri nih. Tuh. Kelihatan nggak? Bensin masih di atas. Masih pula bensin. Semalam juga ketemu yang patung ikan marlinnya yang gede, perasaan yang kecil apa yang gede gitu ya, dekat lampu merah kalau semalam tuh. Tapi yang mana ya? Dekat lampu merah. Tadi emang nggak ada lampu merah, kayaknya ada 2 deh. Kayaknya. Soalnya pas malam tuh inget itu dekat lampu merah mau dipoto gitu. Tapi macet rame gitu. Udahlah capek, langsung aja gitu. Itu juga malah agak belok lagi ke titik tujuan tuh, ke hotel penginapannya. Orang kita lurus, kita malah belok tuh. Tapi udah kayak bodoh lah, sini aja pasti ada jalan. Kayak gitu. Nanti di depan kita lurus. Ayo, Desa Perabahayu kalau lurus ke sini. Perbahayu atau apa ya tadi?
Beginilah situasi di daerah Pangandaran. Sedih ya, gua secara pribadi harus meninggalkan ini gitu. Mungkin harus 3 hari, harus 2 hari gitu di sini biar kita bisa bebas eksplornya. Tapi gara-gara kita cuma punya spare libur atau hari pertama kita berangkat, hari kedua kita pulang, hari ketiga kita ngaso-ngaso di rumah. Itu sih 3 hari gua. Udah plan reading, udah rencana. Oh, ini nih teman-teman. Yang malam tuh ada lampu merah. Iya, tuh, ya kan? Nih malam mau dipoto padahal di sini nih. Malam tuh, sebelumnya gua kesana tuh, sebelumnya. Padahal mah lurus tadi seharusnya ke sana gitu. Kalau dari sini ya lurus terus ke sana, jangan belok ke kiri. Itu gua malah belok tuh. Tapi langsung masuk sih. Tiketnya ke pantai 20.000. Tiket masuknya cukup murah, bisa dibilang cukup murah. Itu bisa masuk ke semua pantai deh kalau nggak salah tuh. Misalkan kita ke pantai Batu Hiu, pantai Batu Karas, nggak usah bayar lagi kalau nggak salah ya. Seingat gua, setahu gua dulu tuh kayak gitu. Koreksi nih kalau misalkan ada yang salah atau gimana kalian menemukan video ini. Tadi tuh semalam pokoknya pengen di sana gitu, berhenti di foto, udah aduh. Sebenarnya badan itu gimana ya, pegalnya tuh pegal kerasa. Misalkan kalau gua ke Bandung nih, ke Bandung jam 10, santai biasa PP lah, pulang pergi sampai rumah tuh jam 12 malam. Ini udah setara kayak bolak-balik Bandung lah, PP. Pegalnya juga kerasa, pegalnya apa gitu. Kalau ini tuh. Terus kalau misalkan semalam kita ini apa? Semalam kita langsung balik ke Dengklok, paehan ya aing langsung goblok. Paehan ya aing langsung. Namun aing langsung balik ke ieu mah, ke Dengklok langsung. Modar juga dan sarua jeung eta mah ka ti Dengklok ka Bandung, terus ke Bandung ke Rengas Dengklok lagi, ke Rengas Dengklok ke Bandung, ke Bandung Rengas Dengklok lagi gitu. Modar aing gitu mah. Dalam semalam. Aja langsung ke paehan ya aing langsung lah. Kayak gitu mah. Jadi kalau kita ke Pangandaran atau lumayan jauh lah, yang mungkin 8 jam ke atas kalau estimasi Google, kita bisa ya 12 jam lah paling maksimal mungkin. Harus nginep memang. Semalam pengalaman pertama gua nginep, tadinya ngecek di aplikasi apa gitu ya, Redor atau Oyo semalam teh. Terus ada Traveloka juga, ketemu tuh rekomendasi. Kalau rekomendasi diskonnya atau apa nggak tahu teman-teman, 149.000 kalau nggak salah tuh 150.000 lah. Terus ada PPN, biaya lah, pajak bla 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 lah, nggak tahu gimana gitu. Total udah jadi 170.000 lebih. Bayarnya via Indomaret tuh, bayarnya kebetulan juga ada dekat, sekalian beli-beli aus-aus apa gitu. Sekalian. Udah tuh nggak anjing. Udah nggak tanggal Selasa tanggal 10. Lah aing tanggal 2 ya goblok. Tanggal 2, check outnya tanggal 3. Eta tanggal 10. Selasa apa 9 tanggal 10-nya. Goblok aing. Ada biaya charge tambahan 100.000, total ya hampir 300.000 lah. Kesalahan sendiri. Pengalaman tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman. Terus kedepannya lagi kalau kita mungkin bisa nginep-nginepan lagi, kita pakai aplikasi Traveloka. Ini harus lebih jeli lagi, harus lebih jeli lagi, harus lebih ini lagi lah apa, santai lagi aja gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah ini kayaknya semalam juga jalan sini deh, nanti lihat deh kalian jalurnya. The best banget, favorit asli jalur sini, suka banget jalan sini nanti. Cuma kalau malam ini gelap teman-teman, kalau malam tuh. Tapi kalau siang tuh perbukitannya ya kan, perbukitannya kerasa kelihatan.
buat gantiin video kemarin aja pas kita berangkat, kita coba record di sini ya. Kita coba record di sini, kita coba menikmati juga. Nah, semalam tuh kalau nggak bukan di sini. Masih jauh. Bukan. Sore kemarin maksudnya. Istirahat terakhir tuh ngerekam itu di pom bensin kan. Istirahat tuh terakhir. Yuk, lanjut lagi yuk. Ini kalau ke Banjar estimasi 49 menit lagi. 1 jam. Masih jauh. Kita tutup dulu aja kali ya buat menghemat baterainya. SD Negeri Babakan. Ini daerah Babakan Pangandaran ya. Atau gimana lengkap-lengkapnya? Ya Allah, semoga nanti kita bisa kesini lagi dengan cerita yang baru, mungkin dengan seseorang, dengan berdua lah, dengan siapapun gitu. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Rasanya itu sedih sekali lah, bukan sedih sekali tapi ada rasa sedih. Kita harus meninggalkan, cakep. Kita harus meninggalkan Pangandaran. Kita gimana ya, explore-nya pokoknya kita kurang puas lah. Explore-nya tuh kita tuh kurang puas. Dulu pas masih zamannya Nokia, Nokia yang masih diutamakan tahun 2020, tahun 2014. Satu kelas itu kan kita atau gua tuh sama teman-teman yang satu kelas sekolah ke Pangandaran nih, sama guru-guru juga. Lulusan inilah kelulusan sekolah gitu kan, kita ke Pangandaran tuh. Terus di sana itu kita naik perahu, terus kita ke pulau gitu. Ke pulau, di dalam pulaunya kan ada monyet, ada rusa ya kan, terus ada goa-goa juga. Tuh nggak tahu tuh yang mana ininya pantainya gitu. Karena dulu mah ya nggak tahu juga, taunya nyampe kita main di pantai, kita ngebak ya kan waktu dulu mah. Widih, semalam mah nggak tahu di sini ada yang bagus tuh, sungai bersih hijau. Kita salip dulu di sini. Nih teman-teman, ini dia jalanannya yang semalam tuh. Cuma semalam gelap. Aduh, ampun ah. Kita coba kali ya buat full videonya atau long shoot, ngerekam di sini. Yuk, kalau Sundanya tuh gua tuh diajarin, atau dulu mama atau nenek bilang gini, kalau pas mau pulang tuh kita kemana-mana, yuk orang Bali gerabarali kukumpulna babadagna cenah. Apa coba ya gitu, kukumpulna babadagna lelembutna cenah gitu. Hari zaman baheula lamun pas kecil kita mau kemana-mana gitu, terus kita mau pulang, mungkin secara mistis ini kali ya, takut kayak lelembutan kita tuh belum pulang gitu, entah mungkin ya secara mistis masih di sana gitu, lelembutna babadagna masih di tempatnya atau di lokasinya gitu. Kalau di secara mistisnya gitu tuh, wede ya Allah tuh. Pangandaran, aku cinta, aku ingin kembali ke sini suatu saat nanti. Dan lihat tuh, berkelok-kelok mah bro, berkelok-kelok jalanannya. Widih, siap kalian lihat. Mudah-mudahan Hippo nggak ada kendala nih, powernya belum panas nih, jadi stabil aja 60 kayak gini. Powernya masih agak drop berat tuh, lihat. Wah, semalam asli teman-teman jalan sini. Untung kita jalan sini lagi ya, biar bisa mengabadikan jalan sini tuh enaknya kayak gimana. Cuma malam bener-bener deh di sini
ampun ah, agak-agak scary, mirip-mirip kayak ke jalurnya Padalarang kalau gua. Tapi kalau Padalarang kan lebar, kiri kanannya ada kadang-kadang hutan kan, Padalarang gitu. Kalian yang mungkin tahu pernah ke daerah Padalarang pulang gitu ya, misalkan dari Bandung ke Purwakarta atau ke mana lewat Padalarang, ini apa, gelapnya yang di hutan-hutannya tuh kayak gitu. Tapi ini memang the best bro, lebih sepi ya kalau sekarang, malahan lebih rame semalam. Semalam apa untuy-untuy mobil juga, baris ngabring mobil juga. Ini mah bisa dibilang lenggang tuh. Gimana mobil, hati-hati Bil tuh. Ini tanjakannya emang gak terlalu curam-curam banget gitu teman-teman, tanjakannya masih aman lah. Yang penting motor kita sehat aja. Kayak motor gue ini kan, motor gue yang penting mah sehat. Sebelum kesini diservis dulu, dikasih grease-greasan di bagian CVT, dibersihin, ganti gear ratio, roda kecilnya, terus ganti lagi full kelahar rasio. Terus apalagi ya, servis TB bagian depan masih kelihatan oke. Paling dikasih gemuk-gemukan, dikasih grease pelumas lah, dikasih grease pelumas, paling yang kayak gitu doang. Alhamdulillah nih, sama ganti oli, alhamdulillah udah oke-oke aja. Meskipun ya tenaganya yang gak terlalu bukan responsif, tapi ya gimana ya, agresif lah mungkin, kayak 125 cc, kayak 150 cc, 160 cc, motor-motor segitu. Tapi setidaknya kita kuat-kuat aja untuk solo, untuk sendiri. Mau nanjak jalan mana lagi, jalan kemarin jalan Maja ya, jalan Kabupaten Ciamis juga pas kemarin tuh. Meskipun ya memang tanjakannya nggak terlalu kalau menurut gua, tapi nanjak lah, nanjak ke atas ya biasa aja, maksudnya sanggup aja gitu sih Hibo, nggak yang limit sampai 40 atau gimana. Kalau digas pun masih bisa naik gitu. Cihibo itu kalahnya ini motor kalau misalkan ke arah Gunung Tangkuban Perahu ya. Tapi apa, ke Gunung Tangkuban Perahu limit tuh bisa mentok 30 atau 40 naiknya, naik gitu. Tapi digas lagi nggak bisa, ini nggak ada powernya, digas lagi. Kalau yang ini, kalau yang jalan-jalan sini gitu pas kemarin berangkat, digas pun itu masih ada power, bisa naik lagi gitu, digas juga. Tapi Pak, kalau misalkan dulu mah ya, misalkan misalkan kayak satu set panbelt diganti, kayak dulu gua ke Ciwidey ini teman-teman, satu set panbelt ganti kampas ganda NMAX Suzuki NEX itu, ini loh the best banget performanya. Mungkin bisa naik lah, yang tadinya 30 bisa 40 mungkin di Gunung Tangkuban Perahu tuh, jalur Ciater Lembang. Itu bener-bener the real performa 100% pabrik lagi sih Hibo, asli. Pokoknya dari lari 20 sampai 100 pun nggak ada selip-selipnya sama sekali, nggak ada yang berat-beratnya, pokoknya udah naik terus aja ngisi powernya pokoknya. Kalau sekarang mah mungkin gara-gara panbeltnya agak mulai melar kali ya, udah mulai melar gitu ya. Gua tahu pasti di bengkel pun, meskipun Honda katanya, meskipun ini merek ori, Allah kayaknya mungkin entah kedua kualitasnya juga, kualitas produknya juga kan yang kedua atau yang ketiga, bisa keempat mungkin. Jadi nggak mungkin, dan gua nggak percaya itu 100% ori. Karena setelah gua pulang dari Ciwidey itu performanya turun lagi sampai dari 100% tuh, dari 100% itu malah jadi 80% lah, agak kurang nggak enak lagi gitu, asli. Kalau menurut gua sih dulu pernah beli di daerah Karawang yang benar-benar ori gitu, spare partnya real 100% ori.
Meskipun harganya juga ya lumayan ya, lumayan gitu, tapi memang tangguh lah kalau kualitas yang ori itu, daya tahannya, daya ininya. Jadi menurut gua ya udah, nggak mungkin ori. Ini juga mungkin gara-gara kendalanya ada beberapa atau panbeltnya aja yang aus, karena kemarin itu dicek itu kampas gandanya masih tebal, rumahnya juga masih bisa lah gitu. Meskipun ya mungkin kedepannya harus diganti gitu setelah ini long trip, tapi setidaknya masih oke. Tapi ya itu mungkin powernya udah drop, mungkin yang nggak bener-bener 100% lagi si powernya. Tapi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya bisa, alhamdulillah, dari ujung utara sampai ujung selatan nih si Hibo masih sanggup. Nah kalau misalkan long trip, apa kalau misalkan berdua maksudnya, kalau misalkan berdua gimana? Menurut gua masih oke-oke aja, masih bisa kalau berdua. Kita belok ke kiri nih. Ya ke Bandung, sini Banjar Bandung tuh. Apa Rajia ini? Apa? Bukan ya? Ini masih berkelok-kelok, brother. Tuh. Selamat datang di wilayah Sempal Japlak apa? Sabar ya, kita di depan ini juga. Karena jalannya berkelok-kelok, gua nyalip agak-agak ngeri karena power motornya masih belum ngisi. Ini olinya nggak tahu belum gimana. Pokoknya kalau biasanya 1 jam aja udah enak. Ini rest area kah masuknya atau apa ya? Tuh. Wih, di bensin udah mulai turun nih. Di atas full tadi, sekarang udah turun. Set. Yuk lanjut lagi ya teman-teman. Nanti mungkin ada sesuatu yang menarik atau obrolan panjang lagi kayak tadi, kita rekam lagi ya. Jalanannya di sini asik banget sumpah. Mirip-mirip kayak Ciwidey juga sih. Nih hutan-hutan kayak gini. Tapi Ciwidey itu hutan pinus atau hutan apa ya? Kalau Ciwidey. Oke. Tuh. Sepanjang jalan tuh. Estimasi di sini berapa menit lagi ya? 36 menit lagi ke arah Banjar. Tuh. Widih. Anjay mabar. Tuh. The best. Asli. Mungkin jalan-jalan kayak gini tuh ini kali ya, Cikidang kali, di daerah Sukabumi gitu, pelabuhan Ratu ya, atau Bandung Ciwidey gitu. Tapi Ciwidey itu punya ciri khas tersendiri, dia tuh punya hamparan kebun teh, ya kan? Kalau Ciwidey jalannya tuh menurut gua mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak berkelok-kelok jalanannya. Kalau yang versi dekatnya, misalkan kita dari Karawang, dari Rengas Dengklok, ya ke Ciwidey aja udah. Kalau pengen nemu jalur yang kayak gini, ke Ciwidey. Atau yang agak jauhan kemana ya, ke ya Cikidang atau mana, pokoknya di daerah Sukabumi lah ya, Pantai Citorek atau Pantai Pelabuhan Ratu gitu, daerah sana. Atau yang lebih jauh lagi ke sini, ke Pangandaran nih, Jalan Raya Banjar Pangandaran ini, atau yang tengahnya Kabupaten Ciamis, yang mau apa, yang ke arah Cikijing dulu. Cikijing itu the best banget viewnya.
Orang sana kalau sore ngopi enak banget itu di sana, di Cikijing anjay. Di perbatasannya juga itu masuk Gapura Kabupaten Ciamis. Banyak petani yang ngolah sawah atau apa kemarin tuh. Kelihatan syahdu, kelihatan kayak ini banget lah. Apa? Pedesaan yang bener-bener asri gitu anjay. Serius. Pedesaan yang asri, pedesaan yang bener-bener udahlah gitu, jangan sampai dirusak aing bener. Kita buat healing-healingan tuh, lihat yang kayak gituan tuh bener-bener ngepres, ngebuang semua masalah, bener-bener ngebuang semua permasalahan hidup kita anjay. Yuk lanjut lagi yuk. Sepanjang jalan tuh pasti kayak gini terus teman-teman. Nah, nggak kebayang ya kalian kalau di kamera itu lihat gak ini apa, lampu gitu atau gimana tuh, nggak ada. Gua tuh ini kadang-kadang tuh agak skeptis atau agak parno karena sering dengar podcast horor entah di YouTube lah entah apa gitu, yang kalau misalkan kadang selewat aja di beranda YouTube gua tuh, ini podcast horor orang yang touring masuk alam gaib lah, masuk singgah ke warung gaib lah, atau tersesat di hutan gaib lah atau apa gitu. Nah, gua tuh agak-agak parno kayak gitu. Makanya kalau misalkan belum ke daerah yang hafal tuh agak-agak ngeri kalau misalkan malam-malam, kalau misalkan udah lewat maghrib atau transisi dari siang ke malam lah, pokoknya ya maghrib ke atas gitu, jam 6:30 ke atas, jujur gua tuh agak-agak aduh, amit-amit jangan sampai kejadian ya kayak gitu ya, amit-amit jangan sampai kejadian kayak gitu. Makanya gua kayak aduh, ini udah apa masih di hutan ini gimana ya, aduh gitu. Gua takut kayak gitu kalau ada kendaraan tuh plong rasanya, kalau ada kendaraan, tanda-tanda kehidupan. Kadang ya nguntuy aja ngikut ngekor kadang tuh biar ngerasa aman aja, udah biar ngerasa aman jadinya. Kalau kita kayak sendiri kan takut amit-amit gitu, jos masuk ke alam gaib. Ya Allah, amit-amit ya Allah, jauh-jauhkan. Sing dilindungi adik, sing dilindungi abi, sing dilindungi abi anu aneh-aneh, amin ya robbal alamin. Ke kanan Jawa Tengah, ke Banjar. Oh iya, semalam juga di sini nih rame nih semalam. Bandung, Banjar, Purwokerto, Cilacap kalau ke kanan. Gapura oh copot euy. Mic-nya copot nih teman-teman. Sebentar ya. Ada kendala, ada problem, oke? Lanjut lagi. Kita lanjut lagi, oke? Ini daerah Banjar, estimasi setengah jam lagi. Semalam tuh udah lapar ya di jalan tuh. Semalam udah lapar. Ini anjay apa? Mau cari nasi goreng gitu. Rata-rata malah dapet ini, yang mie ayam gitu, bakso di sini. Itu malam-malam loh, jam berapa? Jam 7-an ya. Rata-rata kan kalau di daerah gua tuh banyakan tuh ini nasi goreng gitu. Kalau di sini kok kenapa banyak yang jual mie ayam ya? Mie ayam, bakso gitu. Di sini kalau malam-malam cari nasi goreng agak susah. Mie emplak apa tuh? Cari nasi goreng tuh kayak susah gitu. Cari nasi goreng, pengen yang kenyang nasi gitu kan, karena kan di video sebelumnya itu kan makan mie ayam kan pas kita berangkat, terus
nggak di video juga kita makan roti apa gitu karena belum lapar. Nah bener-bener laparnya itu pas udah mau nyampe kan di sini udah 1,5 jam lagi. Lapar tuh, pengen cari yang nasi-nasi gitu yang berat. Malahan banyakannya itu mie ayam. Belabar pisan memang. Yuk. Lihat di sini menikung-nikung. Aku suka anjay. Lanjut lagi ya nanti ya. Kalau udah sampai Banjar SD Cibulun. Kalau udah sampai Banjar atau titik tujuan nanti gua tembak lagi langsung ke arah kota Bandung aja lah atau ke daerah Bandung. Pengen coba jalur Nagrek, pengen coba jalur ini apa? Cilenyi yang kayak gitu. Karena gua belum kesampaian. Pokoknya plan reading gua hari ini kita pulang via Bandung karena kan di video sebelumnya kita ini apa? Kita lewat utara, kita lewat Majalengka gitu. Nah, kita sekarang pengen lewat Bandung nih. Terus dari Bandung ya ke Cimahi, ke Padalarang, Purwakarta, ke Karawang, ke Rengas Dengklok. Gitu. Untuk plan reading sekarang mah, oke? Lanjut lagi yuk, nanti kalau ada sesuatu yang menarik atau gimana. Oke? Tuh di depan tuh, kelihatan nggak? Gunung Kapur atau apa gitu. Atau gimana tuh? Tuh. Wih, nanjak nih. Tuh. Masih bisa naik powernya juga. Tapi enaknya entah kenapa naik tapi stabil di 60 gitu, konsisten. Enaknya. Yuk. Nah, gini teman-teman. Jalurnya tuh semalam itu kirain itu nggak kayak kesini, maksudnya di jalan nasional yang lurus misalkan ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu, lurus. Nah, kalau belok ke kanan itu langsung ke pinggirannya Pangandaran gitu gua kira tuh. Ternyata gua diarahin ke jalan sini harus menyusuri ya jalur hutan-hutan lagi. Pas kemarin malam tuh asli gua nggak paham sih, nggak ngerti ini kita kemana nih. Masih lurus ya? Iya, gua pikir tuh maksudnya kalau orang apa ya, orang Rengas Dengklok tuh ngerti kayak misalkan mau ke Pantai Pisangan nih, Pantai Cemara ya, Pantai Pisangan, Pantai Cemara. Nah, kita tuh kan dari Cibuaya kita ke Pantai Pisangannya itu kan melewati kiri kanan sawah gitu kan. Nah, ini mungkin kayak gitu gambarannya. Buat orang Rengas Dengklok pasti tahu lah. Gua pikir tuh kayak, wah udah lurus ke jalan utama ya, perbatasan perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu, yang gapura ikoniknya ada kujangnya itu, ada kujangnya. Nah, ke kanan itu ke Pangandaran, langsung ujungnya atau langsung ini apa, di pinggir pantainya gitu. Kirain, ternyata kita melewati yang kayak gini dulu di Jalan Raya Banjar. Tetap di Jalan Raya Banjar Pangandaran tuh di sini. Nggak kebayangnya atau cukup kagetnya daerah sini malam-malamnya gelapnya itu loh. PJU-nya tuh ada, misalkan nanti beberapa kilo lagi nggak ada, nanti beberapa kilo lagi ada gitu di sini. Jadi cukup wanjir. Ini gelap amat ya. Harus main lampu tembak juga di sini mainnya. Buai dan. Yuk, lanjut lagi yuk. Sedikit report nih semalam itu gambaran jalannya itu kayak gimana di daerah sini yang belum direkam. Jalan Raya Banjar Pangandaran. Tuh. Sedikit info, sedikit laporan kepada kalian nih. Jalan Raya Banjar, Jalan Raya Pangandaran tuh kayak gimana? Kayak gini, karena semalam itu nggak rekam ya, kita gantiin sekarang aja, kita gantiin. Oke? Lanjut ya teman-teman, let's go Kicau Mania.
Sekarang kita lihat ya, udah jam 10.28. 10.28. Jalanannya bisa dibilang gak terlalu macet ya di sini ya. Lebih macetan malam loh. Mungkin banyak wisatawan juga ya yang sampai malam di sini gitu. Terus ngeres paginya sampai siang sampai sore langsung main di pantainya. Para wisatawan gitu. Yang pakai mobil bus, pakai mobil pribadi. Sekarang mah malah sepi euy. Sekarang mah tuh. Wih, sayang banget kamera buat ngerekamnya di ultrawide HP gue ini burik tok. Jadi nggak kelihatan mungkin estetik atau jernih gitu. Padahal mah ini kalau lihat langsung, wanjay banget, serius. Aduh, hari ini gua ngerasa cukup puas sekali nih buat ngukur jalan yang cukup jauh. Ya mungkin kalau ke Jawa mah belum ada kepikiran lah. Untuk sekarang ini jalan-jalan atau motor-motoran yang paling jauh lah sejauh ini. Jadi buat gua pribadi ya udah cukup puas lah. Belum ada rencana atau pengen banget di hati tuh pengen ke Jogja misalkan, pengen ke Surabaya gitu, belum. Karena yang terakhir tuh kayak pengen explore yang cukup jauh lagi, yang cukup jauh dulu ya, daerah Jawa Baratnya dulu aja, ada di Pangandaran, pengen coba ke sana. Itu tuh ya mungkin semoga aja ke depannya kita bisa ke Jawa Tengah, kita bisa ke Jawa Timur, mungkin ke Dieng, ke mana lagi, ke Dieng, ke Jogja ya, ke Surabaya gitu, mungkin, siapa tahu kan. Tapi untuk sekarang kita istirahat, kita nyari duit dulu nanti, oke? Udah cukup lah kita kaget, kita menuntaskan keinginan kita menuntaskan najar-najar kita menuntaskan doa-doa yang terkabul, doa-doa yang Allah berikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya sih ini sedikit deep talk aja ya, sedikit cerita nih sama kalian. Sebenarnya pas zamannya tahun berapa ya, tahun 2020 lah, di saat gua lagi down-downnya, di saat gua lagi masa-masa sulit lah di dalam kehidupan gitu. Harapannya tuh sesimpel aja pengen bisa keluar dengklok lah. Karena tahun-tahun 2020-an itu, 2020 ke bawah, 2020 lebih parah lagi Covid ya kan. Itu benar-benar full dari 2020. Sebenarnya dari tahun bawah sih, tahun 2020 ke bawah maksudnya. Tapi tahun 2020 tuh yang terparah. Udah full di Rengas Dengklok aja, full di Rengas Dengklok, nggak bisa kemana-mana. Udah kayak wah minimal apa, pengen keluar bisa, pengen kayak bebas, pengen kayak ya kalau kita kemana alhamdulillah ada apa ya, kesampaian gitu. Capek banget sumpah dengan masalah hidup itu pas itu ya, pas lagi berat-beratnya. Jadi kayak kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita mendekatkan diri, anjay, bukan maksudnya gua sesuci atau apa ya. Kita cerita aja sekalian di jalan itu ngobrol. Ya kayak kita berdoa bla 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 gitu. Pengen ini tahun 2026 tuh alhamdulillah kita bisa, kita dikabulkan doa-doanya, najar-najarnya. Karena gue juga sempet atau ngedoa, ya Allah abi hayang bebas gitu, abi bosan di Rengas Dengklok terus, abi hoyong teke bisa keluar Dengklok, hayang bisa ulin, pengen bisa lihat suasana baru, pengen bisa lihat keluar Dengklok gitu kan, pengen merasakan sesuatu hal baru, pengen bertemu dengan orang-orang baru gitu, pengen bisa
ngobrol dengan orang-orang baru gitu. Sesimpel itu aja, karena pada saat itu full jenuh di Dengklok selama 2020 sampai 2024. Full Dengklok pokoknya. Sebenarnya dari tahun berapa gitu ya, gua lupa. Bener-bener di Dengklok tuh. Tapi sekarang alhamdulillah, meskipun ya dengan partnernya ala kadarnya si Ibo, masih punyanya ini doang, tapi it's okay. Yang penting kita bisa merawat, yang penting kita bisa kemana, yang penting kita bisa merawat, yang penting dia sehat. Udah, alhamdulillah bisa mengantarkan kita keluar dari Rengas Dengklok. Itu aja. Yuk lanjut lagi yuk. Udah kali ya curhatnya, ngobrolnya, yapingnya sama kalian. Ya hitung-hitung ngobrol aja kan sama kalian tuh. Hitung-hitung ngobrol sekalian ya, daripada kita diem aja jenuh di jalan, ngantuk ya kan. Mending kita ngobrol aja tuh. Jalur selatan tuh memang the best. Selatan is good man, real. Aku cinta jalur selatan. Wih deh. Nah semalam tuh sore itu bukan. Pokoknya kalau yang kemarin itu ada ini teman-teman, pom bensinnya tuh ada tukang minuman, pom bensinnya. Tahu yang mana ya? Yuk nanti lagi yuk lanjutnya. Sikat. Masih banyak sekali hutan-hutannya kayak gini. Entah kenapa ya, seneng aja jalanan kayak gini tuh. Keindahan, jangan deh gue bilang keindahan Indonesia, gue masih cupu, masih menikmati keindahannya Jawa Barat aja udah bener-bener seneng gini jalanannya itu. Wah, mama ada wih gitu. Anjay, hati-hati jangan terlena, ingat aing takut nggak gelorong terus deh tuh. Ku suka, selalu ku suka. Yuk lanjut lagi yuk teman-teman. Nggak mungkin, ini harus diabadikan. Aku tidak mau untuk tidak melihat ini. Ya Allah, Masya Allah ya. Aduh.